Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Rizky, NIM 2008-2020-48. Di sini saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B semester 2 akan menjelaskan tentang hak sipil dan politik menurut konsep HAM dalam Islam atau perempuan dan keluarga. Pengertian poligami menurut hukum Islam. Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah poligami yang sudah populer dari masyarakat itu berarti beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari pengadilan agama terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada dasar hukum poligami. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri saja, dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami saja. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami. Tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya tidak mempunyai kemampuan berpoligami. Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim atau apabila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai atau senangi. 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu tidak berlaku adil, maka kamu kawinlah dengan seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat di atas menyebutkan kebolehan poligami yang berlaku adil terhadap anak-anak yatim dengan syarat yang cukup berat, yaitu keadilan yang bersifat material. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Ziyalil Quran mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan, maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya. Ayat ini juga menerangkan tentang rukhsah atau kemurahan untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak ada berlaku adil. Dan
dicukupkannya dengan monogami dalam kondisi seperti itu. Dalam hal ini, sesungguhnya Islam adalah peraturan bagi manusia, peraturan yang realistis dan positif, sesuai dengan fitrah kejadian realitas, kebutuhan, dan kondisi kehidupan manusia yang berubah-ubah di daerah dan keadaan yang beraneka macam. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat poligami. Di Indonesia, aturan poligami termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi perceraian PNS, Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1983, dan yang selanjutnya adalah Impres Nomor 1 1991 tentang kompilasi hukum 19 pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Yang pertama, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri. Yang kedua, adanya kesepakatan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya nanti. Kemudian, persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama. Dan dalam kompilasi hukum Islam, pasal 55 ayat 1 dan 2 dan pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa syarat poligami yang pertama itu beristri lebih dari satu secara bersamaan, terbatas hanya 4 istri saja. Kedua, syarat istri lebih dari seorang, harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Pasal 56 ayat 1, suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapati izin dari pengadilan agama. Pasal 57, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri pertamanya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama, di samping persyaratan yang disebutkan pada pasal 55 ayat 2 ditegaskan lagi oleh pasal 58 ayat 1, yaitu yang pertama, adanya persetujuan istri. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Sementara syarat bagi PNS yang akan berpoligami terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 1 tentang izin perkawinan dan perceraian, yaitu PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih terdahulu dari pejabat. Dan sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 tahun 1983 pasal 4 ayat 2 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang kemudian diubah dengan PP nomor 45 tahun 1950 perubahan nomor 2 ayat 2, yaitu pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri yang kedua atau yang ketiga atau keempat. Kemudian dalam Islam, syarat bagi orang yang ingin berpoligami itu, yang pertama,
Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak 4 orang wanita. Syarat ini telah disebutkan oleh Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4. Kemudian yang kedua, laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap anak dan istri, baik lahiriah maupun batin, seperti pembagian waktu, pemberian nafkah, dan hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki. Kemudian selanjutnya itu ada izin istri dalam poligami perspektif HAM dan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Menurut Quraisy Shihab, ketika peraturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang syarat bolehnya berpoligami, diantaranya harus ada izin dari istri pertama. Menurut Quraisy hampir mustahil ada istri yang mengizinkan suami berpoligami. Dengan demikian, maka izin istri pada dasarnya memiliki kedudukan yang kuat di mata hukum. Perkawinan dipenuhi, hakim tidak boleh memberikan izin kepada seorang suami yang ingin berpoligami. Kemudian ada larangan bagi perempuan menikah dengan laki-laki non-muslim. Larangan muslimah menikah dengan non-muslim adalah suatu realita bahwa secara sosiologis Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras, dan agama, serta bahkan budaya. Heterogenitas masyarakat Indonesia itu sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku, golongan, bahkan agama. Pernikahan antara muslimah dengan pria non-muslim secara filosofis tentunya berangkat dari penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis, serta mencermati perkembangan hukum Islam tentang hal tersebut. Paling tidak ada 2 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu golongan musyrik dan golongan ahli kitab, yang menjadi dasar hukum pernikahan antara muslim dengan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.